teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya juga menuju sehat walaupun belum 100%. Maka oleh karena itu saya gunakan malam ini untuk ngonten ya, supaya saya semakin sehat. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman karena atensinya cukup lumayan terhadap channel ini. Terbukti jumlah subscriber terus bertambah, kemudian viewsnya ya lumayan menurut ukuran saya ya. Dapat ratusan views itu buat saya sudah senang, apalagi sampai ribuan ya. Dan tentunya sekali lagi bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dudul juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang mudah-mudahan menarik untuk kita santap sebagai santapan politik ringan dan rileks. Oke, lanjutkan teman-teman. Saya memulai dari status Wan Al Ibrahim Stan Salara. PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi bacawa pres ya 2024. Gas full nyampe Pluto. Dan Pak Wan Ibrahim Salara ini mengambil berita dari Kompas TV ya, yang di situ digambarkan PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi bacawa pres bakal calon wakil presiden 2024. Ini luar biasa teman-teman ya, karena kemarin sempat muncul beberapa nama ya. Yang pertama sering digadang-gadang itu Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Sebetulnya beliau bagus, tapi saya kira resistensinya juga cukup banyak gitu. Kemudian AHY ya, Mayor Purnawirawan ya, sebetulnya belum berhak purnawirawan itu ya, karena belum 20 tahun nggak dapat pensiun, tapi dia sudah kaya. Cuman terlalu muda ya, jadi belum pas untuk maju sekarang mendampingi Pak Anies. Kemudian ada nama Gubernur Jawa Timur ya, Khofifah ya, Bu Khofifah, Mbak Khofifah. Sebetulnya juga lumayan itu, tapi baru isu saja Bu Khofifah itu dicalonkan mendampingi Anies, langsung kantornya digeledah oleh KPK. Ini memang jahat sekali rezim ini. Maka dengan munculnya Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sangat fenomenal, dan meskipun pendidikan formal hanya sampai lulus SMP, tapi beliau itu pekerja keras profesional yang luar biasa ya, menjadi pengusaha dari bawah ya, jual ikan sampai akan jadi juragan ikan ya, punya pesawat, punya bisnis penerbangan juga ya. Kalau Bu Susi Pujiastuti ini yang maju mendampingi Pak Anies tentunya akan sangat bagus lah ya. Banyak yang mendukung, terbukti dua partai pengusung Anies Baswedan juga ikut mendukung. Tapi ini belum final ya teman-teman, ini masih eskalasi yang setiap saat bisa berubah ya. Kita tunggu aja nanti kelanjutannya. Oke, berikutnya dari status Henny Rose. Kalau udah seperti ini masih hebat. Si Tudungu atau Oon tak bertepi ya. Bangun coy, bangun woi. Jangan ngimpi pura-pura bahagia. Bahagia aja gak pernah berpura-pura. Ini terkait berita Menteri Koordinator Ekonomi Erlangga Hartarto ya, Ketua Umum Golkar, mengatakan Erlangga ungkap nasib 58 proyek Jokowi yang tak kelar di tahun 2024 ketika Jokowi harus turun ya, karena sudah selesai 2 periode. Ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut nasib 65 bahkan di sini proyek strategis nasional Jokowi yang belum rampung di 2024 bergantung pada ketersediaan pendanaan. Nah itu dia ya, seperti banyak pihak mengatakan Pak D ini tanpa perencanaan ya di dalam membuat kebijakan pembangunan ya. Kalau orang Jawa bilang waton aja gitu ya, gerusa-gerusu, dan apalagi hampir semuanya berbasis hutang gitu kan. Nah, ternyata ini ada 58 atau 64 proyek ya Jokowi yang tidak kelar sampai 2024.
Maka oleh Hani Rose disebut kalau udah seperti itu masih bilang hebat, ya kan? Ya walaupun begitu masih banyak pendukungnya kawan. Dari status Lin Zain, ya, capresnya suka bokep, kadernya banyak yang korupsi, legislatornya pecandu game, bagusnya di mana coba? Salam akal sehat. Nah ini teman-teman tentu bisa menduga siapa yang dimaksud ini ya. Ya tentunya partai kebo ngamuk itulah ya. Capresnya suka bokep, ngaku sendiri soalnya, ngaku sendiri, saya seneng nonton bokep, apa salahnya gitu katanya. Kadernya banyak yang korupsi, di mana atau partai apa yang menjadi sarang para koruptor itu ya, jelas sudah. Legislatornya ya kemarin baru ketangkep basah itu sedang main TikTok atau main apa namanya judi online, judi online ya pada saat di sidang rapat di Senayan ya, bayangkan seperti itu ya. Jadi bagusnya di mana? Tapi yang heran ya pendukungnya banyak masih mau mendukung. Nah saya kira kalau menurut saya pribadi itu karena ikatan ideologis ya. Tahu toh teman-teman ya, partai kebo ngamuk itu menjadi apa namanya tempat bernaungnya ya X 48 dan 65 lah, anak cucunya 48 dan 65 lah. Jadi mereka nggak urus partainya itu rusak atau apa, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah simbol ideologi mereka, sehingga mereka terus militan ya, tetap mendukung walaupun partainya bobrok gitu. Berikutnya dari status Pak Bahar WDR, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, apa hasil kerjanya? Padahal gaji setiap anggotanya 100 juta itu. Dulu P4 hasil kerjanya nyata, sekarang BPIP hasil kerjanya nggak jelas. Ini memang sudah banyak yang berkomentar. BPIP ini kayak kumpulan orang-orang tua ya, dari berbagai kalangan, yang penting setia mendukung Pak D atau paling tidak punya kedekatan dengan apa namanya Mak Banteng gitu kan. Kemudian diangkat menjadi anggota BPIP, tapi kerjanya nggak jelas. Bahkan kalaupun jelas malah kemarin blunder ya, mengatakan bahwa musuh Pancasila adalah agama. Ini kan warna-warna komunisme sangat jelas sekali kawan ya. Jadi Pak Bahar mengatakan apa hasilnya, sementara mereka digaji dengan gaji yang cukup tinggi, menyedihkan. Dari Putri Medsos mengomentari berita dari Gelora Media, Jokowi ngaku geleng-geleng baca medsos, harusnya rakyat bersenang-senang saat pemilu. Ini komentar atau apa namanya statement dari Pak D ya. Kemudian oleh Putri Medsos diberi caption, hanya kedunguan total yang bisa bersenang-senang saat negaranya dilanda korupsi besar-besaran, cari kerja susah, biaya hidup makin membengkak, pengangguran, pemilu 19 hanya menghadirkan seorang boneka oligarki, nasib rakyat makin terpinggirkan. Menjelang pemilu 2024, rakyat mendambakan sebuah perubahan untuk perbaikan Indonesia, malah JKW cawe-cawe, dan sepertinya tidak menghendaki adanya perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ya. Bayangkan teman-teman ya, Pak D masih tega mengatakan harusnya rakyat bersenang-senang. Bersenang-senang gimana dalam keadaan situasi sosial ekonomi yang carut marut ya kan? Asal aja ini, jeplak aja ini. Berikutnya kembali ke Pak Wan Al Ibrahim Stansalara, serahkan partaimu atau tersangka. Ini pilihan yang sulit di masa sekarang ini, di apa namanya, di bawah kekuasaan rezim yang sangat represif. Akhirnya pohon beringin ditebang. Masih ingat tidak kalian ketika Khofifah diisukan jadi cawapres Anies Baswedan, kantornya langsung digeruduk KPK. Sekarang giliran Golkar, ketika diisukan bakal mendukung ARB, ketumnya diperkarakan dan partainya digoyang. Rezim ini sangat jahat. Ada gambar ilustrasi tangan diborgol itu ya. Ini menunjukkan siapa yang tidak sehaluan dengan yang berkuasa, nasibnya akan dibikin menyedihkan ya, dizolimi ya, dikriminalisasikan. Dalam konteks politik sudah dijelaskan tadi ketika Gubernur Jawa Timur ya, Ibu Khofifah baru isu akan jadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, kantornya digeledah.
sekarang Golkar, ya kan. Ketua umumnya diperiksa, ya, karena ada selentingan Golkar mendukung ARP. Dan ini contoh yang sudah jelas adalah Joni Plate, Menteri Kominfo dari Nasdem, ya, sudah jelas sudah pada proses penyidikan itu, ya. Ya begitulah, memang pilihannya adalah serahkan partaimu atau jadi tersangka, seperti yang ditulis oleh Pak Wan Al Ibrahim Stansalara. Selanjutnya kembali dari status Putri Medsos, ini dia sama dengan Hani Rose mengangkat tentang Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, yang mengungkap nasib 58 proyek Jokowi yang tidak kelar di 2024. Tapi captionnya Putri Medsos berbeda dengan Hani Rose. Dia menulis, di era SBY hanya proyek Hambalang yang mangkrak, itu pun dipakai buat membuli SBY sepanjang masa oleh para buzzer RP. Bayangkan kalau 58 proyek Jokowi yang mangkrak, maka sepanjang sisa hidupnya Jokowi akan susah tidur karena dibully rakyat, karena jumlah proyek mangkraknya parah. Yang terakhir teman-teman, untuk lucu-lucuan, ya, status Chairul Anwar yang berupa foto, ada 4 sosok wajah, ya. Yang pertama kita kenal bintang film India yang populer, Shahrukh Khan, ya kan. Yang kedua ada gambar Anies Baswedan, ini ketika beliau masih muda banget ini, mungkin waktu jadi rektor Paramadina itu, ya, masih kelihatan muda banget. Tulisannya sukseskan, ya, maksudnya sukseskan Anies jadi presiden. Yang kemudian berikutnya gambar mukanya Wowo, ya, Prabowo. Nah, dia dikasih nama lupakan. Yang terakhir Pak rambut putih, ya, si rambut putih, singkirkan. Jadi ada Shahrukh Khan, sukseskan, lupakan, dan singkirkan. Ya, oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, terutama menghibur diri saya sendiri. Suara saya masih suara bahasa Jawanya bindeng, ya, sengau, ya, karena masih mampet itu, ya. Tapi saya tetap berusaha untuk sehat, ya. Doakan saja saya 100% sehat, termasuk istri saya lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Oke teman-teman, terus dukung channel Kabar Politik. Ini channel yang murah meriah dalam ulasan-ulasan politiknya, ya. Santai, relax, ya, angkringan, ya, gaya angkringan Jogja, sego kucing, ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, ya. Terus tambah subscribe-nya biar tembus 2000 lah, biar lumayan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.